Oleh teman-teman semua. Jadi ya, ini ada yang masih di kantor kah? Masih. Masih ya. Masih, Pak. Oke, sama berarti saya juga masih di kantor. Kita mulai aja langsung ya. Di pertemuan kali ini pertemuan 5 itu ya, kita bahas model data relasional ya. Nah, jadi model data relasional itu lebih ke masih berbentuk abstrak ya, lebih abstrak. Tapi kalau udah di-convert ke model relasional, ya udah berbentuk table ya. Oke, jadi model relasional itu ditemukan pada tahun awal database. Saya baca dulu. Pada tahun awal database, aplikasi menyimpan data dalam struktur ini sendiri ini. Setiap aplikasi punya database yang masing-masing ya, tidak. Jadi kalau terjadi pengembangan terhadap aplikasi itu atau ada aplikasi berbeda untuk mengakses data tersebut, itu akan sangat susah ya. Itu yang di awal pernah kita bahas ya. Dia harus banyak tahu tentang seluruh data tertentu, seluruh data yang ada, yang udah bonding dengan aplikasinya langsung ya. Terus bagaimana cara mengambil datanya gitu ya. Itu sangat tidak efisien dan sudah dipelihara dan sudah dioptimalkan untuk menghasilkan kinerja aplikasi yang baik. Jadi pertama kali model database relational ini dirancang oleh E.F. Code ya, dalam makalahnya Relational Model of Data for Large Database itu di tahun 1970-an dengan tujuan yang pertama untuk memungkinkan tingkat independensi data yang tinggi. Jadi program aplikasi tidak terpengaruh oleh modifikasi representasi data internal. Nah, contohnya di sini terutama pada perubahan pada organisasi file. Jadi kan secara internal itu bagaimana data itu di organisasi, file-filenya itu kita tidak perlu tahu, tidak terpengaruh dengan aplikasi-aplikasinya. Aplikasi-aplikasi yang mengakses database tersebut ya. Pemesanan rekaman yang kedua. Nah, misalnya terjadi dalam satu database itu ada anggaplah dua hard disk untuk penyimpanannya, bisa di hard disk A dan di hard disk B. Mekanisme penyimpanan ini itu tidak mempengaruhi dengan aplikasi ya. Jadi kita tidak perlu tahu bagaimana si database tersebut cara penyimpanannya di hard disk tersebut, dan jalur akses dalam data internal ini ya, lebih ke data internal ya, atau ke kita bilang ke fisiknya lah, ke penyimpanan data fisiknya ya. Jadi kita aplikasi tidak perlu tahu, itu udah built-in di database-nya ya. Itu udah bawaan, itu harus sudah tersedia dalam database sendiri. Jadi aplikasinya itu cuman bagaimana mengakses datanya melalui koneksinya aja ke database-nya ya. Terus bisa memodifikasi ya, contohnya kalau pakai SQL ya, kalau kita dari Java pakai JDBC untuk koneksi ke database-nya ya, JDBC atau ODBC. Terus ya bagaimana query-nya sama pakai query SQL. Tapi data itu disimpan di hard disk, terus bagaimana organisasi file itu di hard disk itu, dan jalur aksesnya misalnya dari database ke hard disk-nya itu bagaimana di cara pengaksesannya, itu aplikasi tidak terpengaruh ya. Nah, ini yang kedua, menangani masalah semantik data, konsistensi, dan redundansi. Jadi kalau di salah satu kelebihan di model relasional ini kan tidak ada namanya redundansi data atau data yang duplikat lah ya. Terus konsistensi, misalnya ada misalnya ada dua data yang sama di dua tabel yang berbeda, misalnya terikat dengan key ya. Nah, jadi kalau kita merubah di data yang masternya, otomatis di data di data yang relate dengan tabel masternya itu akan ke-update ya, itu konsistensi. Jadi tidak semuanya ke-update.
Terus secara khusus masalah maka 8 memperkenalkan konsep hubungan yang dinormalisasi, hubungan yang tidak memiliki grup berulang. Jadi tidak ada hubungan grup yang berulang. Ini nanti ada di pertemuan keberapa ya kita belajar normalisasi ya. Ada bentuk normalisasi tidak normal, pertama, kedua, dan ketiga, dan biasanya sampai normalisasi ketiga itu udah dianggap normal ya. Yang terakhir itu mengertikan perluasan bahasa, manipulasi data berorientasi kumpulan atau himpunan. Jadi di berikutnya adalah model rasional terdiri dari dua komponen utama, yaitu struktur yang memungkinkan untuk mengatur data dan batasan integritas yang memungkinkan data tetap konsisten ya. Kalau struktur itu lebih kayak ini ya, misalnya ada nama tabelnya, kolom-kolomnya apa aja. Nah, kalau kita ngomong ke batasan integritas, misalnya kolom itu berapa panjang fieldnya, tipe datanya apa, atau bisa balik ke ada juga batas integritas ini terkait primary key dan foreign key, dia terhubung ke tabel-tabel mana aja. Itu di integritas ya, tapi kalau kita ngomong strukturnya, dia nama tabelnya apa, nama kolomnya apa, itu ya, lebih ke situ ya. Ada yang mau tanyakan di sini? Lanjut ya. Nah, kalau namanya disebut dengan model relasional, berarti dia berbentuknya udah di-convert ke dalam tabel ya. Ini seperti contohnya. Misalnya ada, kalau di contoh sebelah kiri ada 3 tabel ya, tabel mahasiswa, mata kuliah, dan tabel nilai. Kalau kita lihat relasionalnya antara tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah itu ada di tabel nilai ya, di mana NIM dan kode mata kuliah itu ada di tabel nilai. Jadi kita tahu nih, NIM ini untuk namanya siapa, kita bisa cek 0943167 itu kalau kita cek ke tabel masternya itu namanya Marisa dan alamatnya di sini, Jalan Kemuning. Kalau kita cek dia dapat nilai 80 untuk kode mata kuliah apa sih? Di sini ada MKD 003 sebagai penghubungnya, yaitu kalau kita cari di tabel masternya di tabel mata kuliah MKD 003 yaitu matematika ya. Berikutnya contoh kedua ada seperti ini juga. Di sini ada banyak tabel ya, ada kelompok film, detail menyewa, dan customer. Di sini udah ada garis-garisnya yang sebagai hubungan ya, hubungan antar tabelnya ya. Kalau dari kelompok film dengan film itu ada di jenisnya ya. Misalnya kode filmnya 01 A01 jenisnya action. Kalau kita mau cari harga sewanya, kita bisa ke kelompok film dengan jenisnya adalah action. Itulah penghubungnya ya. Kalau detail menyewa, penghubungnya itu ada di kode film. Jadi kalau kita ada orang menyewa, biasanya kan ada kode sewanya ya, sama di kode film. Jadi kalau kita tahu kode sewa S001 ini menyewa film apa sih? Oh, dia menyewa film A01. Kita lihat nih di tabel master filmnya. Dia filmnya judulnya Spider-Man. Contohnya seperti itu ya. Terus kalau kita mau lihat detailnya siapa sih yang menyewa ini, kita lihat di sini untuk detail penyewaannya ya, dari ini sama dari detail menyewa ke tabel menyewa, dia disambungkan dengan hubungannya dengan kode sewa ya. Di sini kita lihat misalnya kodenya tadi S001, dia nomor identitasnya 001, tanggal sewanya berapa, total film yang disewanya ada berapa, tanggal kembali berapa, ada detailnya di sini di tabel menyewa. Kalau kita mau cari lagi misalnya nomor identitas 001 ini siapa sih, kita bisa hubungkan ke tabel customer, yaitu berapa nomor identitasnya 001, yaitu jenis identitasnya yang digunakan adalah SIM, namanya Andi, dan alamatnya seperti ini. Kira-kira ini ya bentuk nama yang disebut dengan model relasional. Jadi sudah berbentuk tabel ya. Ada yang mau tanyakan teman-teman sampai di sini? Lanjut ya. Itu model relasional ya. Jadi keuntungan model relasional itu ada berikutnya. Ada simple model karena tidak perlu memproseskan penataan atau query yang rumit, karena udah ada ininya ya,
dasar kita dalam merelasikan itu antar tabel ya, yaitu yang melalui key-nya ya. Data akurasi tabel yang terkait satu sama lain dengan menggunakan kunci utama primary key dan kunci passing foreign key. Jadi primary key ini berada di tabel masternya. Kalau kita memakai menggunakan data yang di sini, kita bisa menggunakan foreign key. Biasanya foreign key ini diambil dari primary key-nya atau tambahan dari tabel kolom yang lain ya. Bisa dibilang. Tapi umumnya kalau di SQL sih primary key ini diambil dari foreign key ini diambil dari primary key-nya ya, teman-teman ya. Atau bisa kita bikin juga foreign key ini supaya dia ini kita tambahin kolom yang lain atau atribut yang lain, atau bisa kita bilang foreign key-nya itu komposit ya, bisa jadi komposit ya, terdiri dari beberapa kolom atau atribut. Bahkan primary key juga bisa dibikin komposit. Jadi tergantung kita mau bikin key-nya seperti apa. Mau terdiri dari satu tabel kah, satu kolom kah, atau dua kolom, terserah. Yang ketiga, isi akses to data. Nah, ini tidak ada pola atau jalur untuk mengakses data. Maksudnya dalam sini lebih ke data fisiknya ya. Atau bukan ke data fisiknya, jadi kita langsung kalau mau mengakses data ya langsung aja query ke tabelnya atau ke objek yang kita tuju. Yang berikutnya, data integrity dalam basis data dibatasi dalam pengaturan yang sesuai dan data yang diperlukan untuk membuat hubungan data. Ada integritasnya ya. Pengaturan yang dibatasi dalam pengaturan ini yaitu kalau contohnya tadi kolomnya misalnya lengthnya 10, berarti maksimal dia adalah 10 karakter ya. Terus tipe datanya misalnya integer atau number, berarti dia yang bisa dimasukin ke situ adalah hanya angka. Kalau karakter berarti bisa karakter. Seperti itu ya. Yang kelima, flexibility. Perubahan yang dibuat pada konfigurasi database dapat diterapkan tanpa menampilkan data atau bagian lain dari database. Jadi kalau kita ada konfigurasi di database tersebut, jadi data-data atau tabel-tabel yang ada di database kita tidak akan berubah ya, tetap sama ya. Biasanya ini konfigurasi terkait penggunaan memori, bisa jadi kan kita memorinya kurang gitu, jadi perlu ditambahin penggunaan memorinya. Nah, terkait perubahan-perubahan itu ya tidak ada hubungannya dengan data ya. Maksudnya data itu tetap seperti apa adanya gitu, nggak ada perubahan dari data tersebut. Normalisasi memastikan struktur database relasional dibebaskan dari varians apapun yang dapat membuat perbedaan dalam integritas dan akurasi dalam database. Jadi ini normalisasi lebih menghilangkan redundansi juga, membuat konsistensi data. Karena kan kalau dia redundansi terus tidak konsisten itu misalnya duplikat data, di mana duplikat data ini tidak ada hubungannya antara primary key dan foreign key-nya, atau benar-benar duplikat data lah ya di beda table misalnya kita bilang gitu ya. Tentunya kalau kita update di satu table, di table lainnya nggak ke-update, atau di satu table terjadi duplikat data, berarti tidak ada key kan di dalam table tersebut. Jadi diperlukan adanya key di dalam satu table ya, yang memastikan bahwa setiap data atau setiap row data itu unik ya, tidak ada yang sama gitu. Yang ketujuh, dapat menetapkan batasan untuk tingkat akses pengguna. Ini security yang kita bisa set ya, batasan-batasan untuk akses penggunanya ya. Misalnya dia bisa akses table database ini, database itu, kita bisa set di situ ya. Atau dia cuma bisa hanya kayak kita bilang read datanya aja, tidak bisa melakukan print dan delete.
atau update bisa kita bikin di sini. Jadi lebih ke privilege dari si usernya ya. Yang kedelapan itu visible for feature modification, mudah untuk menyisipkan, menghapus atau membuat record, dan mudah juga untuk modifikasi table ya. Ini juga salah satu keuntungan dari model relasional ya. Ketika kita mau insert, delete ataupun update record yang dalam satu table itu maaf saya telat. Ya, itu mudah ya, dan tidak susah, karena juga bahasa, kalau kita masukin contohnya SQL, bahasa SQL itu kan udah user friendly ya, udah lebih gampang dipahami ya maksudnya. Sama juga, dan mudah juga untuk modifikasi tabelnya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini yang merupakan keuntungan-keuntungan dari model relasional ya. Oke, kita masuk ke terminologi model relasional. Nah, ini istilah-istilah dalam table ya. Ada yang disebut dengan relasi adalah table dengan kolom dan baris. Jadi ada yang beberapa penyebutan table itu disebut dengan relation atau relasi ya. Yang kita biasanya sebutnya dengan table ya. Nah, dalam satu table itu pasti ada kolom dan baris ya. Contohnya ini adalah kolom start no, F no, L name, position, dan sebagainya, itu adalah kolom. Barisnya adalah ini. Satu baris disebut dengan itu ya, ini ya, satu sampai keseluruhannya. Keseluruhan data dalam satu baris itu disebut baris ya. Atribut adalah kolom bernama dari sebuah relasi. Jadi di pelajaran semua sebelumnya kan kita tahu bahwa atribut itu adalah karakteristik dari si entitas. Jadi entitas ini kalau kita convert ke model relasional, dia jadi table ya. Nah, atribut-atribut dari entitas tersebut biasanya dijadikan kolom. Ini kolom-kolomnya. Berarti kalau kita misalnya table staff mempunyai atribut atau kolom-kolomnya seperti tadi ya, staff no, F no, L name, seperti itu. Domain adalah kumpulan nilai yang diizinkan untuk satu atau lebih atribut. Di sini mana sih domain? Yang diizinkan untuk satu atau lebih atribut. Nih. Ini. Domain itu lebih ke, misalnya ini domain name-nya branch number, atributnya branch number. Dia lebih ke range atau batasan-batasan dari nilainya ya. Untuk dari atribut tersebut ya. Itu pengertian dari si domainnya. Berikutnya tuple. Tuple ada baris dari suatu relasi. Tuple ini ada yang bilang record, atau ada yang bilang di bahasa Indonesiain baris data ya. Jadi kalau kita bilang tuple itu di sini, kalau dibilang contohnya ini satu baris ini dibilang tuple ya. Nah ini nih. Tuple itu ada yang bilang row atau baris data, ada yang bilang record ya. Relation itu ada yang bilang table, ada yang bilang file. Kalau atribut itu ada yang bilang kolom atau field. Jadi ini biasanya yang dikenal di orang-orang di dunia database seperti ini ya. Kalau ada yang bilang relation, table atau file itu sama ya. Kalau kita ngomongnya di database ya. Tuple, row, record, atribut, kolom, dan field. Nah, kalau tadi tuple itu satu baris record atau satu row data ini dari start no, nih, tapi satu ini aja ya. Tapi kalau kita udah ngomongin ke, jadi ini kalau kita ada penomoran ini berarti row 1 atau tuple ke-1, tuple ke-2, tuple ke-3, tuple ke-4 sampai ke bawahnya. Jadi dari SL21 sampai ke 05 itu dibilang satu tuple ya. Nah, tuple atau satu row atau satu baris data. Degree adalah
jumlah atribut yang dikandungnya. Kalau kita lihat di grid di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ini adalah degree dari si tabelnya si branch lah ya. Branch. Jadi ada 4 ya. Cardinality. Nah, ini jumlah tuple yang dikandungnya. Berarti kalau berapa total row dalam suatu table itu disebut dengan kardinalitas ya. Misalnya kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di table start ada 6 row, berarti kardinalitasnya adalah 6 ya. Jumlah tuplenya ada 6. Atau jumlahnya adalah 6 baris data. Relational database itu adalah kumpulan relasi yang dinormalisasi dengan nama relasi berbeda. Jadi seperti ini relation, bukan, branch, start. Ini disebut dengan contoh relasional ya, karena ada keterhubungannya ya. Ada hubungan antara branch dengan start, yaitu melalui kolom branch node. Di mana branch node di table branch itu sebagai primary key. Kalau dipakai di table lain itu akan berubah jadi foreign key. Di mana foreign key-nya sama primary key-nya sama nih ya nilainya ya. Oke, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Ini istilah-istilah dalam model relasional ya, atau dalam table. Berikutnya ini mathematical relation atau relasi secara matematikanya ya. Nah, kalau misalnya untuk memahami sebenarnya dari istilah relasi kita harus meninjau beberapa konsep dari matematika. Misalnya kita mempunyai dua set himpunan D1 dan D2. Di mana nilai D1 itu adalah 2 dan 4 dan D2 itu adalah 1, 3, 5. Maka produk kartesian ini kalau di SQL itu cross join ya. Cross join atau kemungkinan pasangan yang muncul. Jadi atau di sini himpunan semua pasangan ya. Tapi dia terurut di mana elemen pertama adalah D1 dan elemen kedua adalah D2. Jadi kalau ditulis dia dengan lambangnya ini lebih ke kalau notasinya seperti ini ya, next ini. Ini aljabar relasionalnya ya. Jadi kalau kita kemungkinan yang muncul antara D1 dan D2 berarti 2, 1, 2, 3, 2, 5. Kita pasang-pasangin aja kemungkinan pasangannya ya. Terus udah semua kan, tinggal yang 4 berarti 41, 43, 45. Jadi kalau produk kartesian D1 dan D2 itu D1 dengan D2 adalah 21, 23, 25, 41, 43, 45. Berurut ya. Di mana elemen pertama ini adalah diambil dari D1 dan dipasangin dengan relasi yang kedua atau D2, yaitu 1, 23, 25. Nah, setiap nilai dari ini disebut relasi ya. 21 ini disebut relasi, 23, 25, 24, ini disebut relasi ya. Nah, setiap bagian dari produk kartesian ini adalah relasi. Jadi hasil dari produk kartesian yang tadi itu disebut dengan relasi. Sebagai contoh, kita dapat menghasilkan sebuah relasi R sedemikian rupa sehingga misalnya ini ada satu relasi dengan nilainya 21 dan 41. Nah, bagaimana menghasilkan relasi 21 dan 41? Ini dikasih tahu begini caranya. X dan Y ini X adalah elemen dari D1, Y adalah elemen D2. Ada lagi kondisinya, dan Y adalah 1. Dan Y adalah 1, berarti kemungkinannya cuma 2 dan 1, 4 dan 1. Karena kan yang dibilang di sini ada kondisi lagi, ada kondisi atau predikat ya yang menyatakan bahwa nilai Y itu adalah 1. Ya udah. Karena Y adalah elemen D2 ada 1 aja berarti nilainya. Sementara X adalah elemen D1, berarti dipasangin aja 21 dan 41. Kira-kira seperti itu ya. Terus ada lagi nih kondisi yang untuk relasi S ya, ini. Untuk menghasilkan nilai relasi S itu
ada dua nilai X dan Y, di mana X elemen dari D1, Y elemen dari D2, dan X nilainya itu adalah 2Y. X itu nilainya 2Y. X itu tadi elemen dari D1. Yang kira-kira masuk 2Y. Kalau 2 kali 1, 2 dan 1. 2 dan 1. Y-nya 1. 1 kali 2, 2. Itu masih masuk ya. Dalam kondisinya ya. Misalnya masukin pasangannya berikutnya I2, kita mau pasangnya dengan 3. 3 kali 2, 6, nggak masuk. 5 kali 2, 10, nggak masuk. Jadi hanya kemungkinan kalau kita 4, 2 kali 1, nggak 4, masih 2. 2 kali 3, 6, nggak sama dengan 4 juga. 5 kali 2, 10, nggak sama dengan 4 ya. Nggak sama dengan 4 ya. Jadi berarti yang kemungkinan yang masuk adalah 2 hanya dalam 1, karena 2 kita koma 2 kali Y, 2 kali 1, Y-nya kan 1, berarti 2 masih mau masuk di kondisi ini ya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Relasi jadi menghasilkan relasi yang baru ya. Ini disebut dengan relasi S ya. Di mana relasi S itu dibentuk dari ini ya. Menghasilkan relasi baru. Sama seperti kalau kita bikin query, select, kalau kita ngomong SQL kan, select from table A, join misalnya table B, where apa gitu kondisinya, atau on apa gitu kan. Dia kan menghasilkan satu relasi baru lagi kan, tanpa mengubah relasi sumbernya. Gitu. Misalnya, nggak usah lah kita pakai join, select from table A, where kolom A, misalnya kolom B itu nilainya sekian. Hasil dari query itu kan membentuk query baru, membentuk relasi baru juga kan, atau kita bilang membentuk table baru juga lah dengan hasil query tersebut tanpa merubah relasi atau table sumbernya ya. Seperti itu ya. Nah, ini kan masih menggunakan dua himpunan. Ternyata bisa diperluas gagasannya dengan memasukkan himpunan ketiga, misalnya D1, D2, dan 3. Misalnya nilai D1, D2, dan 3 seperti ini ya, 1, 3, D2, 24, D3, 5, 6. Maka produk kartesiannya D1, D2, produk kartesian D1 ke D2 dan ke D3-nya itu ya udah tinggal kita kombinasikan aja pasangan-pasangan yang ya itu. Halo, itu siapa ya yang tolong mic-nya dimatikan. Kedengaran ya teman-teman? Apa saya aja kedengaran? Halo? Halo, Ra. Coba miss call. Halo Mas Gus Mudadi. Halo Mas Gus Mudadi. Oke. Jadi dikembangkan dari yang tadi dari 2 himpunan dikembangkan jadi 3 himpunan. Jadi kalau kita produk kartesiannya kita ini aja ya, kita pasangin aja 1, 2, dan 5. 1, 2, 5. 1, 4, 6. Belum, masa sih 1, 2, 6 dulu. Udah habis kemungkinannya baru kita masuk ke 1, 4, 4, 5, 1, 4, 6 seperti itu ya. Jadi menghasilkan nilainya 125, 126, 145, 146, 1325 dan seterusnya ya. Ini menghasilkan berapa ini ya, nilai ya, 1, 2, himpunan nilai 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Ada 8 himpunan nilai ya. Ya benar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Ada 8 nilai. Nah, ternyata relasi ini secara matematikanya dikembangkan lagi, tidak hanya 3 himpunan, tapi terserah mau berapa himpunan atau berapa domain himpunannya ya. Jadi kan kalau kita secara umumnya seperti ini ya, D1, himpunan D1, D2, sampai DN. Di mana D1 itu elemen D1, ini D1 dengan elemen D1, D2, D2, D3 sampai DN dengan elemen DN juga ya. Jadi nilainya itu diambil dari sini ya. Atau biasa ditulis seperti ini. Ini image sih. Saya cuma copy aja. Bukan copy, saya capture aja, saya taruh di sini. Jadi tulisnya seperti ini ya. Ada yang mau tanyakan untuk ini? Jadi disebut dasarnya ya, konsepnya seperti ini ya, bahwa ini disebut dengan relasi juga ya, hasil dari produk Cartesian itu semuanya disebut relasi ya. Kalau ini ada 8 berarti semuanya ada 8 relasi. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Lanjut. Kita masuk ke relational keys atau kunci relasional ya. Di sini ada ketentuan di mana tidak ada tupel duplikat dalam suatu relasi atau tidak ada satupun baris data yang sama secara keseluruhannya dalam suatu tabel ya. Oleh karena itu kita harus mampu mengidentifikasikan satu atau lebih atribut disebut kunci relasional. Dibilang di sini satu atau lebih atribut ya, atau satu atau lebih kolom ya. Kalau dia lebih dari satu kolom berarti dia kuncinya itu dibilang komposit ya, kunci komposit atau kunci yang lebih dari satu atribut ya. Ini adalah terminologi yang digunakan untuk kunci relasional. Ya, dimulai dari super key, candidate key, sampai ke primary key, lalu ke foreign key. Kalau super key, yang dimaksud dengan super key itu adalah atribut atau kumpulan atribut atau semua atribut yang dapat dikombinasikan yang secara unik mengidentifikasi tupel dalam satu relasi. Misalnya ada dalam satu relasi atau ada 5 kolom, kalau kita kombinasikan 2 kolom aja masih belum unik, kita kombinasikan 3 kolom belum unik, sampai ketemu unik. Bisa jadi sampai 5 kolom-kolomnya kita kombinasikan ya supaya jadi unik. Jadi itu disebut dengan super key ya. Dari super key udah dapat ini, super key udah dapat tadi itu turun ke bawah candidate key. Candidate key disebut dengan jumlah minimum atribut dari super key yang tadi di atas yang diperlukan untuk identifikasi unik dalam suatu relasi. Kunci kandidat K untuk relasi R memiliki 2 properti. Yang pertama adalah keunikan dalam setiap tupel R. Nilai K secara unik mengidentifikasi tupel tersebut. Terus yang kedua, tidak dapat direduksi atau tidak ada subset yang tepat dari K yang memiliki sifat keunikan. Jadi kalau misalnya pertama kita bikin nih super key. Pertama misalnya super key terdiri dari misalnya ada 5 kolom lah. Terus kita mau jadikan kandidat key. Ternyata dalam 5 kolom itu kita bisa reduksi nih. Kita reduksi lagi menjadi 4 kolom. Walaupun dengan 4 kolom aja dia sudah dapat membentuk suatu keunikan dari setiap tupelnya. Itu berarti dia jadi kandidat key-nya jadi 4 kolom ya. Tapi kalau udah tidak dapat direduksi atau tidak ada subset atau tidak ada subset atau tidak ada kolom yang dapat kita kurangin, ya berarti dia jadi kandidat key ya untuk relasi tersebut. Jadi di kandidat key ini ada syaratnya ya. Pertama, keunikan yang dapat membuat setiap tupel itu unik. Yang kedua, tidak ada, misalnya tadi terdiri dari 4 kolom, nah 4 kolom ini tidak bisa dikurangin lagi menjadi 3 gitu ya kolom. Jadi udah memang harus 4 kolom lah biar supaya dapat mengidentifikasi tupel tersebut secara unik. Jadi di sini disebut tidak ada subset yang tepat dari K yang memiliki sifat keunikan. Jadi tidak bisa dikurangi lagi ya. Nah, jumlahnya tadi yang kolom tadi yang
Saya sebutkan jadi 4. Itu udah kandidat key ya. Terus ke bawahnya mungkin ada beberapa kunci kandidat untuk suatu relasi ketika kunci terdiri dari lebih dari satu atribut disebut dengan kunci komposit. Memang bisa jadi kemungkinan ya. Kunci kandidat itu terdiri dari satu atribut atau dari satu kolom yang disebut dengan kunci komposit. Nah, primary key itu adalah kunci kandidat yang dipilih untuk identifikasi tuple secara unik relasi. Jadi misalnya misalnya dalam satu relasi itu ada 4 kandidat key-nya, kita kombinasikan gitu antara misalnya ada 5 kolom lah, komunikasikan kolom 1 ke kolom 2 kayak tadi ini. Produk kartesian kita komunikasikan, terus kita cek dari hasil kombinasi semua pasangan dari kolom-kolom tersebut. Misalnya ada yang menghasilkan 4 kolom unik, ada yang menghasilkan 3 kolom unik. Nah, itu 4 dan 3 kan sama-sama bisa dijadikan merupakan kandidat key ya, Terus kita milih nih yang mana mau dijadikan primary key. Jadi kita milih dari kandidat key yang ada ya, kita pilih baru kita jadikan primary key yang disebut yang dimaksud dengan primary key ya. Jadi nanti itu yang akan digunakan seterusnya ya, kunci kandidat yang dipilih sebagai untuk mengidentifikasi tuple secara unik dalam relasi. Jadi tidak ada tuple duplikat dalam suatu relasi ya. Berikutnya adalah foreign key. Foreign key adalah atribut atau kumpulan atribut dalam suatu relasi yang cocok dengan kunci kandidat dari beberapa relasi. Ketika sebuah atribut muncul di lebih dari satu relasi, kemunculan biasanya mewakili hubungan antara tuple dari 2 relasi. Ya, ini jelas ya. Dibilang di sini, ketika sebuah atribut muncul di lebih dari satu relasi, misalnya ada kolom yang tadi itu, kolom kalau kita di sini, kolom jenis. Di sini juga ada kolom jenis juga ya. Ada 2 atribut yang sama di 2 relasi berbeda. Berarti ini disebut sebagai penghubungnya lah antara 2 tabel ini atau antara 2 relasi tersebut. Nah, tabel masternya itu merupakan primary key-nya dan foreign key-nya itu adalah tabel yang dari tabel asalnya, tabel sumbernya ya, atau tabel masternya. Ketika sebuah atribut muncul di lebih dari satu relasi, kemunculannya biasanya mewakili hubungan antara tuple dan 2. Jadi ada hubungan antara baris data atau tuple dari kedua relasi tersebut atau kedua tabel tersebut ya, itu penggunaan foreign key-nya ya. Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini? Oke. Nah, aturan dalam integritas relasional atau relational integrity rules ya, itu ada di bagian untuk model data itu ada 3 ya sebenarnya ya. Di dalam model data itu ada 3, terdiri dari 3 ya, model data itu terdiri dari 3, salah satunya adalah satu set batasan integritas atau relational integrity rules. Jadi kalau kita lihat di model data itu ada 3, pasti ada bagian struktural. Yang kedua ada bagian manipulatif. Struktural itu bagaimana database atau table itu dibangun atau dibuat ya. Terus bagian manipulatif, operasi yang diizinkan pada data termasuk operasi yang digunakan untuk memperbarui ya, update, insert, dan delete ya. Atau bahkan kita bisa mengubah struktur yang bagian pertama tadi. Bagaimana database itu dibuat atau table itu dibuat. Yang ketiga ada satu set batasan integritas yang memastikan bahwa datanya akurat. Itu model data itu ada 3 bagian ini ya. Nah, satu set batasan integritas memastikan bahwa datanya akurat. Jadi ada 2 aturan untuk nomor 3 ini, ada 2 aturan penting integritas yang merupakan batasan atau batasan yang berlaku untuk semua contoh database, yaitu integritas entity dan referential integrity. Itu adalah ini, ada 3 ada ini. Kalau
sebenarnya dia dua, tapi ada nul. Nul ini kalau misalnya ada nilai atribut yang tidak diketahui atau tidak berlaku untuk suatu tupel atau mewakili tidak adanya nilai. Beda ya, nul itu dengan spasi kosong atau blank aja itu beda ya. Itu bukan nul ya disebut ya. Dia kalau kita bikin taruh misalnya dalam suatu nilai itu misalnya spasi aja, 2 spasi gitu atau 1 spasi itu datanya ada ya, tapi nilainya spasi gitu. Kalau nul itu ya memang kita tidak tahu nilainya apa atau tidak diketahui atau tidak adanya nilai ya. Kalau masih spasi 1 aja itu ada nilai, ada nilainya ya. Terus entity integrity adalah dalam relasi dasar ini sama ya. Yang disebut dia masuk dengan entity integrity itu bahwa ya setiap nilai primerik itu harus ada nilainya, tidak boleh bernilai nol. Nah, kalau referential integrity atau foreign key-nya atau kunci asingnya yang ada dalam suatu relasi, nilainya itu harus cocok dengan nilai kunci kandidat atau nilai dari entity integrity-nya. Dari primary key-nya ya, primary key dari table masternya, dari beberapa tuple dalam relasi, atau nilainya sepenuhnya atau nol. Jadi cuma ada 2 pilihan ya. Kalau dia nilainya ada atau nol. Kalau yang entity integrity ini nilainya harus ada, tidak boleh bernilai nol. Itu aturan-aturan dalam integritas di relasional ya, di model relasional ya. Kalau untuk yang primary key atau kunci utama dia harus ada nilainya, tidak boleh bernilai nol. Penjelasan nol itu tadi seperti di atas ya. Tapi kalau untuk foreign key-nya dia harus ada nilai atau bernilai nol, cuma 2 pilihannya. Dia harus ada nilai atau nilai kunci asing harus sepenuhnya nol. Tapi nilainya itu ada syaratnya ya, harus cocok dengan nilai kunci kandidat dari beberapa tuple dalam relasi. Atau kalau kita implementasinya bisa jadi kan satu foreign key itu diambil dari primary key-nya langsung gitu, bisa jadi. Atau karena di dalam satu table itu ada primary key atau dan foreign key, kita bisa gabungin ya. Kita jadiin foreign key-nya itu terdiri dari atau primary key-nya itu terdiri dari 2 kolom yang berbeda ya. Atau dibilang komposit ya. Tergantung kitanya mau seperti apa ya. Ya karena batasannya itu adalah bisa kita bikin dari satu kolom atau lebih. Untuk key ini baik dia foreign key ataupun primary key, bisa sih dua-duanya kita bikin terdiri dari 1 kolom atau 2 kolom ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini aturan-aturannya ya. Kalau primary key itu tidak boleh bernilai nol ya. Yang berikutnya ini sholat Jumat ya teman-teman ya. Halo? Gimana Pak? Ini waktunya sholat Jumat, waktunya sholat maghrib ya. Iya Pak, betul Pak, udah aja. Karena sholat Jumat, sorry. Ya udah kita masuk di 18:20 ya. Oke, teman-teman.
Lanjut ya teman-teman ya. Iya, Pak. Oke. Kita lanjut ke bahasa pada model relasional ya. Jadi ada terbagi dua ya bahasa pada model relasional, yaitu yang pertama bahasa query formal, yang kedua itu bahasa yang komersial ya. Ini ada bahasa komersial, query formal. Itu bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis, terbagi dua, yaitu prosedural dan non prosedural ya, atau dibilang kalkulus ya. Nah, prosedural itu adalah pemakai memberi spesifikasi data apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Jadi untuk bahasa query prosedural ini kita memberi spesifikasi data yang dibutuhkan, terus ada proses bagaimana cara mendapatkan dari data yang kita butuh tersebut. Itu yang disebut dengan prosedural ya. Contoh dari proses prosedural itu adalah ya aljabar relasional ya, yang pengertiannya adalah seperti yang ini, bahasa teoritis dengan operasi yang bekerja pada satu atau lebih relasi untuk mendefinisikan relasi lain tanpa mengubah relasi aslinya. Jadi kita bisa menjalankan aljabar relasional ini pada satu relasi atau lebih tanpa mengubah dengan menghasilkan relasi yang baru tanpa mengubah relasi aslinya ya, atau relasi sumbernya ya. Contoh yang prosedural itu seperti ini ya. Ini contoh prosedural kalau kita di SQL ya, seperti ini: use, mahasiswa, sel pintar, tempat lahir apa, terus ada proses lah, ada proses yang dilakukan dalam mengambil atau memperoleh data yang kita butuhkan ya. Kalau lebih tepatnya, kalau prosedural ini sama seperti kayak prosedur di SQL itu juga disebut prosedural. Atau ketika teman-teman pakai Java lah, kita bilang pakai Java kan kita anggaplah ada satu query menghasilkan data, dari hasil query tersebut menghasilkan data. Nah, data itu kan kita mau proses. Sebelum kita proseskan data itu, kita assign dulu ke variabel lokalnya si Java. Nah, itu ada proses di situ, ada proseduralnya sampai kita menghasilkan data yang kita inginkan. Kira-kira begitu ya gambaran yang disebut dengan prosedural itu ya. Jadi ada proses bagaimana cara mendapatkan dari data yang kita inginkan ya, kita butuhkan ya. Contohnya di situ. Di sini bahasa query formalnya itu adalah aljabar relasional. Nah, ini ada beberapa contoh dari operasi-operasi dari aljabar relasional ya, seperti selection. Kalau kita baca ya, produce a relation that contains only those tuples of R, ini relasinya R yang memenuhi dari specified predicate atau kondisi yang ditentukan. Ini selection. Kalau projection itu, kalau kita baca artinya, dia menghasilkan atribut-atribut yang kita inginkan ya. Dan extracting the value dari atribut yang ada dan mengeliminasi duplikat. Nah, ini adalah banyak contoh-contoh operasi aljabar relasional ya. Ada selection, projection, union, sequence, intersection. Ini merupakan konsep-konsep dari bisa dibilang ini konsep dari SQL ya, atau ya bahasa SQL ya. Ada selection, projection, union, sequence, intersection, bahkan ada
join-joinan ya, ada bahkan ada aggregate grouping. Jadi ini digunakan kalau yang secara formal dia menggunakan simbol-simbol matematis ya untuk aljabar relasional ini. Ini ada contoh salah satunya. Misalnya kita menggunakan selection. Penggunaan selection itu kira-kira seperti ini ya. Formatnya kan ada gambar ini, terus predikat ini adalah kondisi atau ya kondisi, R ini adalah nama relasinya atau tabelnya ya. Contoh ini contoh satu lah. Contoh satunya misalnya seperti ini. Menampilkan semua data pada employee untuk ini salary, ini kolom ya, untuk yang salary-nya atau kolom salary-nya itu di atas nilainya 30.000. Ini contoh sederhananya ya untuk yang selection ya. Nanti di minggu depan mungkin kita pelajarin operasi-operasi yang ada di aljabar relasional ini ya. Ini contoh untuk yang lebih ke, kalau kita bikin ke query berarti dia select bintang from table employee where salary 3.000 ya, 300.000 ya kalau kita convert ke bahasa SQL ya. Tapi kalau untuk 30.000. Tapi kalau untuk operasi aljabarnya ini ya, untuk aljabar relasionalnya. Terus ada fungsi selection yang lain. Misalnya, ternyata di fungsi selection itu ada penghubung antar predikat atau penghubung antar kondisi seperti and, or, dan ada negasi ya atau not ya. Ada and, or, dan not. Contoh kedua ini kita menggunakan penghubungnya. Nah, kalau kita baca di sini, dia menampilkan seluruh data dari table employee dengan field deno sama dengan 4 dan field salary-nya di 25.000 atau denonya 5 dan salary-nya di atas berapa nih, 30.000 ya. Jadi kalau kita kira-kira di SQL berarti select bintang from employee where ya sama seperti ini, deno sama dengan 4 and salary nah di atas ini or ya samain aja kondisinya ya di SQL gitu. Jadi kalau selection ini dia lebih ke select semuanya ya untuk semua datanya ya contohnya. Nah kalau untuk mau kita select kolom-kolom tertentu atau ya kolom-kolom tertentu, tidak semua kolom kita select seperti pada fungsi selection, kita menggunakan namanya projection ya ini ya. Projection. Jadi penggunaannya seperti ini ya, penulisan matematika secara matematikanya seperti ini ya. Ya kita sebutin nama kolom-kolomnya terus dari nama tabelnya. Jadi sama ya. Di sini kalau kita pilih nama kolom-kolomnya terus relasinya apa. Jadi di sini kalau kita baca atau kita bikin ke SQL ya berarti select LNAME, FNAME, salary from employee, table employee. Ini kita mau gabungkan contoh selection menggunakan projection ya. Jadi kita select FNAME, ini kita select projection. Projection ini FNAME, LNAME, dan salary. Jadi ada 3 kolom yang ditampilkan dengan kondisi selection adalah deno sama dengan 5 dari table employee. Ini hanya satu contoh aja ya. Ini disebut dengan prosedural ya, prosedur ya seperti dibilang di atas. Yaitu memberi spesifikasi data apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya.
Ini spesifikasi data yang dibutuhkan dan bagaimana cara. Ini ada ini disebut dengan prosedur ya. Terus ini contoh berikutnya yang agak panjang ya. Ini contoh aja, nanti di minggu depan kita pelajarin lebih detailnya lagi. Ini disebut apa ya? Di sini saya lupa nama sebutan apa. Ini jadi nilai dari ini dari hasilnya ini dimasukin ke relasi ini. Dimasukin ke relasi ini, nilai dari hasil yang ini ya. Saya blok ini dimasukin ke relasi ini. Ini disebut, lupa saya nama sebutnya. Sebutan yang pointer yang mengarah sebelah kiri ya. Ini lupa saya apa namanya. Tapi fungsinya itu ya, nilai dari hasilnya ini dimasukin ke sebelah ke box underscore SSN. Ini ada contoh yang agak banyak ya. Yang ini kenapa dia dibilang prosedur atau ada prosesnya seperti ini ada prosesnya. Misalnya ini satu kesatuan ya, tiga ini disebut dalam satu kesatuan ya. Misalnya di sini ada kita ambil kolom SSN dengan kondisi dari table employee dengan kondisi F-name sama dengan James dan L-name-nya sama dengan Bob. Nilainya ini berarti hanya kolom SSN aja kan? Kan kita ambil cuma kolom SSN aja, dimasukin ke box underscore SSN. Berikutnya ada proses berikutnya di mana kita ambil kolom SSN titik super ini SSN dan super SSN ini koma ya, bukan ini koma ya. Kolom SSN dengan atribut SSN, nilai atribut SSN dengan nilai atribut super SSN dari table employee, kita masukin semuanya ke supervision. Masukin semuanya ke supervision. Lalu ada proses selanjutnya di mana kita query, kita jalani prosesnya, kita ambil nilai SSN satunya dari supervision yang tadi, supervision yang ini, SSN 2-nya dari supervision sama dengan SSN dari yang di atas, yang punya kepunyaan board SSN, dibandingkan nilainya dievaluasi. Kalau sama, maka nilai SSN 1 yang tadi merupakan kepunyaan dari supervision, kita masukin ke result 1. Result 1 dengan atributnya SSN. Jadi kalau yang tadi di supervision itu, nilai SSN dengan super SSN dimasukin ke SN1 dan ke SSN 2. Kira-kira gitu ya untuk membacanya. Ada yang bertanyakan untuk ini? Ini juga akan saya share di sini materi-materi yang saya ambil. Misalnya ada 2 sih di sini. Di sini ini adalah salah satu referensi yang bagus ya. Ini referensi yang yang ditunjuk dari kampus untuk saya untuk referensi dari mata kuliah ini ya. Bisa share juga di learning ya. Contohnya, kelihatan nggak sih PDF-nya, teman-teman? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Tadi selection dan projection ya. Gimana ya selection projection-nya? Nah, ini. Ya, bekerja hanya pada relasi yang atau table 1 table aja, single relation dan yang terus dia menghasilkan nilai dari relasi tersebut itu data-datanya adalah hanya
yang memenuhi dari kondisinya ya, atau predikat disebut di sini. Ini predikat. Jadi predikat ini jadi predikat dari relasi R. Itu akan menghasilkan dari seluruh kolom ya, ditampilkan seluruh kolom, karena kan dia hanya kalau kita mau menampilkan kolom-kolom tertentu, dia kita pakai projection ya tadi sebelumnya. Kalau kita mau menampilkan kolom-kolom tertentu, kita menggunakan projection. Tapi kalau kita hanya menggunakan selection, seluruh kolom seperti gambar ini, seluruh kolom akan ditampilkan dari tabelnya star. Kira-kira itu ya. Oke, nanti ini ada dua sih. Dua-duanya materi tentang database semua sih. Tapi mungkin pakai bahasa Inggris. Lengkap sih di sini, tapi ya teman-teman harus banyak-banyak membaca dan banyak-banyak mengalami, karena juga saya juga pelajari sendiri juga sih ini. Ya, itu yang untuk contoh yang untuk ini ya, yang namanya prosedural, yang contohnya itu aljabar relasional. Jadi proses menghasilkan datanya itu disebutin sampai data yang kita inginkan juga. Apa yang proses dalam menghasilkan data yang kita butuhkan itu ada ya, ada prosesnya tertulis gitu. Di statement juga tertulis di itu. Itu yang untuk disebut dengan prosedural. Karena dia ada proses dan bagaimana ada proses bagaimana cara mendapatkannya ya, itu di prosedural. Itu ya ada di aljabar relasional. Ini lebih ke konsep matematikanya ya, konsep matematikanya dalam model relasional ya. Tuh, ada yang mau tanyakan teman-teman sampai di sini? Iya, ini ada Cartesian product. Cartesian product itu kalau di SQL itu cross join ya. Jadi kemungkinan kombinasi pasangan dari ya minimal dua relasi ya. Dua relasi. Misalnya gampangnya sih menghitungnya berapa menghasilkan berapa raw data dia hasil produk Cartesian itu. Misalnya kalau ada satu relasi ada 100 raw data, terus relasi A misalnya tabel A 100 raw data, tabel B misalnya 10 raw data. Jadi total dari produk Cartesian tabel A dan tabel B yaitu kita tinggal kalikan aja ya, berarti 100 kali 10 berarti menghasilkan 1000 kemungkinan pasangan lah bilangnya, 1000 kemungkinan pasangan dari dua tabel tersebut. Itu kalau dua relasi ya. Tapi kalau tiga relasi kayak tadi itu ada tiga relasi A, B, C di mana masing-masing nilainya itu ada dua ya. Misalnya relasi A 1, 2 ada dua data, relasi B itu dua data, relasi C ada dua data, dikalikan aja. Ini kalau 2 kali 2 kali 2 apa itu? 8 raw data ya, atau 8 data yang dihasilkan, atau 8 kemungkinan pasangan yang dihasilkan itu untuk produk Cartesian yang tadi yang sebelumnya kita bahas ya. Ini ada banyak tuh, ada intersection, ada set difference, ini pengertiannya, dan ada di sini juga sih. Teman-teman lihat, lengkapnya sih ada di sini. Ini cuma itu, jadi teman-teman bisa belajar dari sini langsung sih. Ya, tabel operasi-operasi yang ada di aljabar relasional atau relational algebra. Jadi kita lanjut. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Oke, itu yang tadi yang prosedural ya. Prosedural itu contohnya ya relational algebra ini ya. Aljabar relasional.
ada juga yang disebut dengan non-prosedural, atau yang contohnya itu ya adalah kalkulus relasional ya. Dikenal dengan contohnya itu untuk yang bahasa non-prosedural itu untuk model relasional dikenal dengan kalkulus relasional. Ini kalkulus relasional ini bukan berarti kalau kita belajar matematika dulu ada integral sama diferensial ya dulu ya. Itu bukan terkait itu ya di sini ya, maksudnya ya. Yang kita integral turunan zaman SMA apa zaman kuliah ya, belajar integral dulu ya. Itu bukan terkait itu sih. Kenapa penyebutannya kalkulus relasional, tapi dia terkait dengan simbol matematika. Saya bacanya di mana? Ada di sini sih. Jadi kalkulus relasional itu bukan dari memang kalau dulu kita nah ini saya blok, kelihatan nggak sih teman-teman blokannya? Halo? Ini yang PDF ini kelihatan ya? Terus Kelihatan, Pak. Kelihatan. sini ada keterangan bahwa relasional kalkulus bukan terkait dengan diferensial atau integral dalam kalkulus matematika, tetapi namanya diambil dari cabang simbolik logik simbol itu yang disebut predikat ya, predikat kalkulus. Makanya disebut dengan relational kalkulus, itu asal mulanya ya. Ya gitu. Jadi sedikit penjelasan kenapa disebut dengan kalkulus relasional ya, bukan terkait integral dan dari diferensial ya. Nah, di kalkulus relasional ini karena dia di sini kan disebut non prosedural ya, di mana query menjelaskan set tuple yang diinginkan dengan cara menjelaskan predikat tuple yang diharapkan. Di mana query menjelaskan set tuple yang diinginkan dengan cara menjelaskan predikat tuple yang diharapkan. Tetapi kalau di atas, pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Beda ya, kalau prosedural itu kita spesifikasikan bagaimana, atau kita ada prosesnya bagaimana data itu didapatkan. Tapi kalau di non prosedural kita tidak menspesifikasikan bagaimana data itu didapatkan. Kita cuma menspesifikasikan itu data apa yang kita butuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Itu untuk non prosedural ya. Contohnya itu ini adalah bahasanya kalkulus relasional. Bentuk umumnya seperti ini ya. X ada pipeline PX. P ini menjelaskan predikat atau condition ya. Condition untuk mengevaluasi dari X.
Nah, nilainya ini nanti dimasukkan ke dalam di sini. Jadi himpunan X itu adalah hasil dari evaluasi kondisi atau predikat dari X ini ya. Nanti apa kondisinya itu ya bebas sesuai dengan keinginan kita atau kebutuhan kita. Jadi tidak ada cara tidak ada bagaimana menjelaskan untuk mendapatkannya ya langsung aja saya ingin datanya seperti ini gitu. Jadi seperti kalau kita ini keterangannya ya, kalau T itu dikenal dengan variabel tuple. Variabel tuple istilahnya disingkat dengan variabel tuple ya, T atau X variabel tuple. Kon T atau PX ini, kon T di sini atau PX ini itu adalah ekspresi boolean terhadap T. Jadi kalau namanya ekspresi boolean itu hasil evaluasinya terhadap T atau terhadap X di sini itu bisa true atau false ya. Kalau true akan masuk ke dalam variabel tuple ini nilainya ya, ke T atau X. Dan T itu adalah semua tuple yang bernilai true. Nah ini T atau X itu adalah semua tuple yang bernilai true, merupakan hasil evaluasi dari ini ya, predikat ini atau kondisi itu, kondisinya. Ini bentuk umumnya dari kalkulus relasional ya. Nah, tetap sebagai penghubung predikat logis itu ada and, or, atau not, atau negasi ya. Kalau kita bikin pada contohnya, itu kira-kira seperti ini ya. Kita hanya select nama from siswa, where, tempat lahir, Makassar. Udah. Kita bagaimana jadi cuman contohnya di SQL ini, jadi tidak tahu bagaimana data ini diambil, prosesnya bagaimana. Jadi, tapi saya maunya seperti data, tapi keinginan kita seperti ini. Jadi cuma hanya menjelaskan where-nya aja ya, menjelaskan where-nya. Tapi proses data itu bagaimana data itu untuk mendapatkannya tidak ada ya, proses data itu untuk mendapatkannya. Cuman yang dispesifikasikan adalah data apa yang kita butuhkan. Di sini saya membutuhkan nama dengan kondisi ya tempat lahirnya Makassar. Udah, itu aja. Bagaimana prosesnya tidak ada. Di sini singkat, tidak perlu langkah yang bersifat prosedural. Kan kalau prosedural itu ada proses step by step-nya ya, bagaimana cara untuk mendapatkan data tersebut gitu ya. Mendapatkan data tersebut terus kita proses sampai menghasilkan data yang kita inginkan. Itu yang disebut dengan, kalau yang ini kalkulus, yang disebut dengan kalkulus rasional yang tadi ya. Nah, sementara di kalkulus relasional tersebut itu ada dua ya, terbagi dua ya. Ada kalkulus relasional tuple, ada kalkulus relasional domain. Yang pertama itu adalah kalkulus relasional tuple. Konsep dasarnya variabel tuple sama seperti konsep umumnya ya, variabel tuple ini. Nanti kalau di domain dia menggunakan variabel domain. Jadi kalau perbedaan ini kan kalkulus relasional tuple. Jadi kalau saya baca kalkulus relasional tuple ini base-nya itu adalah row base ya, row base, baris berdasarkan baris. Kalau yang kalkulus satu lagi, kalkulus relasional domain, itu berdasarkan kolom. Jadi kita bisa bilang kolom base ya. Konsep dasarnya dengan tuple itu adalah variabel tuple. Variabel ini kalau kita baca merepresentasikan tuple-tuple pada relasi dan digunakan untuk mengekstrak data dari relasi atau range relation. Range relation ini atau istilah ini adalah dalam satu relasi itu ada berapa kolom atau kita bilang berapa atribut dalam satu baris raw data tersebut. Itu disebut dengan relasi. Jadi kalau misalnya relasinya ada 2 atau ada 3, berarti ada berapa batasan
ada berapa kolom-kolom dari setiap relasi tersebut ya. Misalnya kalau relasi A ada 5 kolom, relasi B ada 5 kolom, relasi C misalnya 3 kolom, berarti gabungan dari ketiga itu ada 13 kolom ya, tapi ini balik lagi, setiap kolom itu kepunyaan si relasi mana, misalnya relasi A mempunyai kolom A sampai B, sampai E, berarti relasi A itu, kolom A sampai B itu punya si relasi A. Kalau relasi B misalnya kolom 1 sampai 2, berarti kolom 1 dan 2 itu punya si relasi si B, seperti itu ya. Jadi dia mainnya, dia lebih ke row base, tapi tak berdasarkan kolom ya, karena nilai-nilai dari row itu, nilai-nilai dari base data itu ditentukan dari kolom-kolomnya juga kan. Sama bentuk tuple untuk query kalkulus relasional. Ini sama seperti yang sebelumnya ya, untuk umumnya ya, untuk kalkulus relasional tuple ini ya. Jadi formula PT atau kondisi PT ini, P ini predikat, T ini adalah nilai yang dievaluasi ya. Mengevaluasi true di mana T adalah sebuah variabel tuple, dan P ini adalah formula untuk yang menggambarkan T. Jadi yang menggambarkan T berarti harus menyesuaikan atau memenuhi kondisi nilai predikat si ini ya, si P ini ya. Nah, kalau dia berarti ada 2 nilainya di sini, ya true atau false. Kalau dia true dia memenuhi kondisinya, kalau false berarti tidak memenuhi kondisinya ya. Yang hasil query dari itu akan dimasukkan ke T ya, atau tuple T disebut. Bentuk umum dari predikat kalkulus relasional tuple adalah seperti ini. Tuple variabel 1, operator tuple variabel 2 atau konstanta. Jadi operator ini adalah operator perbanding. Operator pembanding itu adalah seperti ini nih. Lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau tidak sama dengan. Itu operator pembandingnya ya. Tuple variabel adalah variabel tuple di mana I sama dengan 1 sampai N variabel tuple. Jadi balik lagi, relasi itu terdiri dari berapa variabel tuple ya. Terus operator pembandingnya bisa kita bandingkan dengan ini ya. Nah, kita bisa membandingkan antar tuple itu pada predikat, pada kondisi itu dengan nilai tuple yang lain atau dengan nilai konstanta yang kita masukkan. Misalnya contohnya kalau tuple variabel 1 nilainya operatornya lebih besar dari 3000, itu konstanta kan, kita masukin, atau kita bandingkan tuple variabel 1 sama dengan tuple variabel 2. Variabel 2 itu juga bisa ya. Ya sama seperti kondisi kita waktu di query SQL ya, sama aja. Tapi ini lebih matematikanya ya. Nah, ini konstanta itu atau konstan adalah sembarang nilai atau string. Ya, bisa angka, bisa faktor, sembarang nilai atau string. Lanjut. Nah, constraint yang berlaku adalah variabel-variabel tuple dan konstanta harus mempunyai domain yang sama antara bagian kiri operator dan bagian kanan operator. Ini domain yang sama berarti nilainya mempunyai format nilai yang sama. Misalnya kalau di bagian kiri operator angka, ya berarti di kanan harus angka. Itu ya, itu syaratnya. Kalau di bagian kirinya misalnya karakter, ya di bagian kanan juga harus karakter. Kira-kira seperti itu ya. Kalau di query ya tipe datanya ya, lebih ke tipe datanya sama ya. Nah, rumus dapat di-connect. Rumus ini berarti formula ya.
istilahnya atau predikatnya ya, dapat dikoneksikan operator boolean and, or, dan not, sehingga bentuknya seperti ini. Ya, begini ya. Ini operator yang tadi seperti apa, tanda lebih besar, tanda lebih kecil sama dengan, terus and itu operator boolean ya. Operator boolean yang kalau kita ini nilai keduanya itu harus sama-sama true ya. Or, kalau or itu salah satunya bisa true, kalau not ya tidak, nilainya tidak seperti itu gitu ya. Jadi antar rumus itu kita bisa koneksikan melalui and, or, dan atau not ya. Not itu atau tidak, dengan nilainya tidak seperti itulah. Nah, bentukannya bisa seperti ini berarti. Select, terus where-nya itu ya bisa ini lebih ke predikat-predikat atau rumus-rumus, atau kalau dari referensi yang saya baca disingkat dengan atom-atom ya, atau dibilang dengan atom-atom. Oke, ini adalah contoh bahasa matematika kepada kalkulus relasional tuple ya. Oke, contohnya seperti ini nih. Ini tabel relasinya employee. Kalau kita lihat dari sini, ini ya bentuk umumnya ya. Resultnya dimasukin ke sini, hasil evaluasinya sini. Ini adalah predikat atau kondisinya dari relasinya ya, atau dari data yang akan kita evaluasi ya, atau tabel relasi atau tabelnya. Misalnya employee di T salary di atas 5.000. Jadi cuma kita masukin kondisinya aja, saya mau semua data yang ada di employee dengan nilai di atas salary-nya di atas 5.000. Pakai N ya, ada kondisi N ya. Terus kalau untuk kita mau pakai kondisi kita ambil kolom-kolom yang kita tentukan, tinggal kita tambahin aja kolom yang kita tentukan, tapi harus ada nama relasinya. Di sini kan relasinya employee yang dialiasin sebagai T ya. Udah TF name, TL name, berarti dia punyaan si atribut F6 dan L6 itu punya si employee. Terus atribut salary di atas 50.000 dan atribut F6 sama dengan John. Jadi kalau tadi itu berarti nilai domain F6 ini berarti harusnya karakter ya. Karakter seperti kayak John. Nah, ini nilainya harus angka ya, salary. Itu tadi syaratnya yang di atas ya, harus mempunyai domain yang sama ya, antara bagian kiri operator dan bagian kanan operator. Ini operatornya, kiri dan kanan domainnya harus sama. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk yang contohnya untuk kalkulus relasional tuple? Jadi dia lebih kalau saya lihat sih ini, kalau kalkulus yang relational tuple ini dia row base karena kalau kita mau query seluruh tuple-nya kita tidak perlu menentukan kolom-kolomnya, langsung aja gini, berarti udah semua kolom pas semua data akan dihasilkan. Misalnya employee ini punya 10 kolom ya, semua akan dimasukkan ke sini. Jadi sama saja kayak seperti select bintang from employee where salary 50.000, where salary di atas 10.000. Jadi tidak ada proses bagaimana menghasilkan ini data, tapi lebih ke menentukan kebutuhan kita mau
data seperti apa, kita tulis seperti ini. Gitu ya, teman-teman. Ini udah jam 7, ada yang mau tanyakan, teman-teman? Halo? Nggak ada sih, Pak. Oke, udah jam 7 kita sudahin kuliah untuk hari ini. Nanti akan saya share beserta materi-materinya ya, teman-teman. Oke, selamat malam buat semuanya. Malam, Pak. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Terima kasih.